Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari munculnya video lama tentang Habib yang dalam tanda kutip kesurupan, yang mencaci maki Islam Nusantara. Sebegitu kesetanankah, sebegitu kesurupankah, sebegitu kalapkah dia melihat Islam Nusantara? Ada apa gerangan? Apa yang terjadi dengan beliau ini? Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Rekaman ini disebarluaskan di Jawa-Jawa. Rupanya ini hasil doktrin-doktrin dari rekan-rekannya, terutama yang selama ini gencar dipropagandakan oleh Habib Rizik Syihab dan kemudian disambut oleh para Habib-Habib di bawahnya. Dan yang lebih ironis lagi, digaungkan, disebar-sebarkan oleh para muhibbinnya, yaitu kiai-kiai dan ustadz-ustadz di bawah Ba'alawi. Bahwa aliran Nusantara yang saat ini dipropagandakan oleh kaum liberal adalah aliran rasis dan fasis, saudara. Mereka benci Arab, mereka ingin menanamkan kebencian kepada Arab, mereka ingin hilangkan segala aroma Arab, segala adat tradisi Arab, bahkan mereka ingin hancurkan Islam atas nama itu adalah adat Arab yang nggak boleh ditiru, ya ikhwan. Nah, ini harus kita lawan, ini nggak boleh kita biarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan. Nah, jadi sejauh ini kita lihat di kalangan kiai-kiai NU sekalipun di daerah-daerah banyak yang menolak, ya ikhwan. Kiai-kiai NU yang garis lurus semua menolak propaganda tersebut. Dan sebagai tambahan, Islam Nusantara saat ini yang diusung oleh kaum liberal itu mendapat dana dari APBN resmi. Ada surat tertulis, saudara, dari Menteri Agama RI. Jadi artinya ini sudah jadi program pemerintah. Dan Jokowi pada saat berpidato di depan DPR RI dalam rangka menyambut HUT RI mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Dan nggak sampai di situ, saudara. Tokoh liberal ditanya, apa itu yang dimaksud Pak Jokowi Islam Nusantara? Nah, ini tokoh-tokoh ini mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam yang lembut, yang santun. Bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Pakai ada tambahan, bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Kita paham, mungkin yang dia maksud, ini Arab-Arab yang lagi pada perang, saudara. Yang keras. Tapi itu tidak mewakili Islam, saudara. Jangan terus mengatakan Islamnya yang radikal. Kalau Islam Arab mereka katakan Islam keras, Islam radikal, Islam ekstrim. Lalu Islamnya Nabi Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Abu Bakar Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Umar Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Utsman Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Ali Islam apa? Islam Nusantara. Enggak boleh seenaknya mereka bicara begitu, saudara. Nah, karena ini sudah menjadi program pemerintah, jangan kaget. Saat ini Islam Nusantara sudah menjadi mata kuliah di perguruan-perguruan. Jadi perlu diketahui bahwa Ba'alawi sebagian besar anti Islam Nusantara. Karena apa? Karena propaganda
fitnahan, framing daripada terutama Habib Rizik Syihab ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Islam Nusantara akhirnya menjadi seram, menjadi semacam makhluk terkutuk dan harus dienyahkan? Ya, karena framing mereka itu. Jadi ibarat orang melihat belut. Belut, tahu belut? Belut yang gede itu, di tempat kami namanya rarak. Itu memang bentuknya seperti ular, panjang, licin, berkelok-kelok. Makanya orang Arab bingung, ini kok orang Indonesia makan ular? Makanya sempat ada yang mengharamkan belut itu, karena dikira ular, padahal bangsa ikan. Nah, kita bisa lihat analoginya dari belut ini. Dengan bermodal pengetahuannya yang minim terhadap belut, pengetahuannya yang minim terhadap kebiasaan orang Indonesia, tetapi dia sibuk sendiri, heboh sendiri, panik sendiri, nyolot sendiri. Ular, hati-hati itu ular. Jangan didekati, jangan dimakan. Akhirnya dia di mana-mana mempropagandakan, memframing bahwa orang Indonesia makan ular. Seraya dia percaya dengan keyakinannya sendiri bahwa itu ular. Sehingga dibuatlah ular itu berbahaya, ular itu haram, ular itu serang, harus dibasmi, harus dimusnahkan. Ini orang-orang yang makan ular ini harus disadarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah pengetahuan yang minim, atau memang sudah tahu tapi membelokkan faktanya. Mereka tahu itu belut tetapi di framing seolah-olah itu ular. Begitulah analogi kasus antara Islam Nusantara dengan persepsi dari para habaib Ba'alawi itu. Lalu bagaimana sebenarnya yang terjadi, saudara? Masya Allah, ini kok jadi rame. Apa framing mereka yang acak-acakan itu? Islam Nusantara itu liberal, Islam Nusantara itu disusupi komunis, Islam Nusantara itu anti Arab, Islam Nusantara itu ajaran baru, Islam Nusantara itu tidak ada dalam Al-Quran, Islam Nusantara itu mau mengganti ajaran Islam dengan ajaran Nusantara. Itu framing seramnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjawab? Kita ngopi dulu sebaiknya. Karena apa? Karena ini masalah kecil, dibawa santai aja. Bagaimana sebenarnya yang terjadi? Ya memang enggak ada itu Islam Nusantara, itu enggak ada. Yang ada hanyalah Islam. Dalam Al-Quran pun tidak ada Islam Nusantara. Seperti dalam surat Ali Imran 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Jadi ayatnya bukan wa may yabtaghi ghairal islami nusantara dina. Aduh. Atau inna dina 'indallahil Islam. Bukan inna dina 'indallahil Islamu nusantara. Lalu bagaimana orang menjelaskan bahwa ada ajaran Islam Nusantara? Ada agama baru bernama Islam Nusantara. Itulah orang-orang yang panik mengira belut disangka ular. Atau mengada-ada lah begitu, ngarang-ngarang. Jadi ternyata Islam Nusantara itu Islam yang berkembang di Indonesia. Islam ciri khas Indonesia. Islam yang dianut oleh orang Indonesia, atau Islam ala Indonesia. Nah, kalau sudah begitu agak-agak terang, agak-agak jelas.
Apakah ada Islam yang tidak seperti Islam Nusantara? Ada. Islamnya sama, ajarannya sama, Qurannya sama, nabinya sama, prinsip-prinsip tauhidnya sama, tetapi cara pemahamannya berbeda. Itu yang membedakannya. Jadi bukan ajaran Islam baru dong, ya bukan, cuman beda cara saja. Kemudian kita geser lagi pemikiran kita ke cara itu. Loh, kenapa cara Indonesia berbeda? Karena proses pemahaman Islamnya itu berbeda dengan mereka yang tidak di Indonesia. Siapa yang mengajarkan pemahaman Islam di Indonesia itu? Itulah Wali Songo. Jadi ternyata cara Wali Songo memahami Islam dan kemudian mendakwahkannya, itulah yang membedakan dengan Islam yang bukan Islam versi Nusantara. Berbeda apanya sih? Cara aja, aksesorisnya, luarannya atau cabangnya, furu'iyah. Tetapi intinya adalah sama. Tauhidnya sama, akidahnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, ayat-ayat Al-Qur'annya sama. Kalau dalam motor misalnya, mesinnya tetap mesin Ya Mahmud, bodinya bodi Ya Mahmud, setangnya Ya Mahmud, tetapi dimodif oleh pemiliknya, ada stikernya, kemudian spionnya diganti yang agak cantik, kemudian joknya ditambahi aksesoris yang kira-kira tidak berbahaya, bukan pokok, yang bisa diganti untuk keindahan. Tetapi inti utamanya mesinnya, blok mesinnya, rangkanya, stangnya, laher dan lain-lain, itu tetap mesin Ya Mahmud. Nah, Wali Songo ini bermain di sekitaran itu. Jadi bagaimana mengislamkan orang Jawa, orang Sunda, orang Sulawesi, Sumatera, orang Nusantara ini tanpa menyingkirkan budayanya yang masih sesuai dengan Islam. Itulah Wali Songo. Jadi ketika mereka berhadapan dengan budaya wayang, masuk wayangnya diislamkan. Ketika berhadapan dengan budaya sesajen riungan, masuk riungannya diislamkan, diganti zikir dan lain-lain. Ketika masuk dengan budaya tari semi bugil misalnya, tari minim, masuklah, dibuat rapi pakaiannya itu. Bagaimana dengan pakaian-pakaian adat Jawa, adat Sunda, adat Padang, peci hitam, baju batik, tutup kepala tradisional, kerajaan, dan lain-lain? Mereka masuk. Mereka tidak mengotak-atik karena memang tidak melanggar syariat Islam. Bagaimana dengan nyanyian-nyanyian, kidung-kidung, seni-seni? Kalau masih sesuai dengan syariat Islam, no problem. Itulah cara Wali Songo. Jadi Wali Songo memasukkan ajaran Islam tanpa menyingkirkan budaya dan tradisi yang memang tidak bertentangan dengan Islam. Sebenarnya inilah cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi ternyata Islam Nusantara itu Islam gaya Wali Songo toh? Lah iya. Salah satu yang ditonjolkan adalah caranya yang santun, mengerti, lemah lembut, berpedoman dengan layin, fabima rahmatim minallahi lintalahum itu. Dengan karunia yang diberikan, Allah menggunakannya secara lembut. Atau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah, pitutur cara-cara bicara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusi, bertukar pikiran dengan cara-cara yang baik.
Inilah yang menjadikan Islam itu sukses diterima di Indonesia. Inilah cara Nabi yang ditiru oleh Wali Songo. Silahkan dicek bagaimana Nabi mengislamkan tradisi-tradisi di Mekah. Merawat tradisi yang sesuai dengan Islam dan menyingkirkan yang tidak sesuai dengan Islam. Begitu juga Wali Songo. Merampok, judi, zina, ya tetap dilarang. Jadi ternyata setelah kita fahami, kita bongkar, Islam Nusantara itu mengajak kembali kepada cara-cara Wali Songo dalam berdakwah. Plus berarti cara-cara Nabi yang ternyata sangat cocok di Indonesia. Dan belum tentu ada di luar negeri cocok dengan negara luar negeri. Mengapa kemudian Islam Nusantara dimunculkan? Karena ada orang berdakwah tidak menggunakan cara Wali Songo, tetapi menggunakan cara-cara imperium, cara-cara kekuasaan Islam, cara-cara khalifah-khalifah yang sudah punya kekuatan besar itu. Jadinya mereka merasa powerful dan bahkan sombong. Dan kemudian melahirkanlah cara-cara kekerasan, cara-cara agresi, cara-cara penghancuran, cara-cara frontal, cara-cara klaim, mentang-mentang, merasa gagah, merasa benar, memprovokasi, menyalah-nyalahkan, dan berbagai cara-cara panas lainnya. Inilah cara khas Timur Tengah yang diwakili oleh gerakan-gerakan Islam Wahabi, HTI, Ikhwanul Muslimin, dan Islam-Islam transnasional lainnya. Ini tentu saja sangat jauh dari cara-cara yang dilakukan Wali Songo dan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita kurang percaya dengan cara-cara mereka karena tidak cocok dengan budaya Indonesia. Cara-cara itu hanya akan melahirkan kekerasan di dalam negeri ini. Itulah pentingnya dimunculkan Islam Nusantara. Jadi isu-isu yang mereka ciptakan akan mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi. Akan ada program melarang jilbab. Perempuan tidak perlu menutup aurat. Legalisasi zina, lokalisasi. Perempuan menjadi imam sholat. Dan lain sebagainya yang sebenarnya program orang liberal, Islam liberal, dialamatkan kepada Islam Nusantara. Ini tentu saja fitnah. Liberal ya liberal ada lagi yang memang menabrak pokok-pokok Islam. Ya kita larang juga. Kalaupun ada diskursus di kalangan Islam Nusantara tentang jilbab yang tidak sama dengan jilbabnya misalnya Wahabi, jilbabnya HTI, tetapi lebih ke kerudungnya para kiai dahulu, itu di seputar fikih. Maka kita kaji lagi. Fikihnya bisa berbeda, tetapi masih tetap dalam kajian ulama-ulama Nusantara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya berkenaan dengan polemik nasab, kita bertemu di bab Islam Nusantara versus Islam transnasional. Karena kita memperjuangkan Islam Wali Songo, maka otomatis kita juga memperjuangkan Islam ala Wali Songo, yaitu Islam Nusantara. Dan ketika kita mendakwahi Ba'alawi yang cenderung pro Islam transnasional, yang berkawan dengan HTI, Islam garis lurus, Ikhwanul Muslimin, dan Islam Yamani, maka mau tidak mau kita harus mengambil sikap lawan narasi-narasi mereka yang menyerang Islam Nusantara. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Sekali memberantas nasab Ba'alawi, juga memberantas pemikiran-pemikiran tentang Islam transnasional, Islam kekerasan, Islam model Timur Tengah, Yaman yang coba dikembangkan di Indonesia dengan menyingkirkan Islam Nusantara. Mudah-mudahan mereka tidak berhasil.
dan kita yang berjaya insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.